Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir apa hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua ya, nggak ada yang lolos. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita itu belajar tentang apa? Adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Jadi kalau kita makan dan minum itu ada Adabnya. nggak asal makan sama minum aja gitu ya. Nah, coba lihat di gambar yang pertama. Nah, yang ini. Apa yang kalian itu lihat di gambar yang ini? Lagi makan. Ya, pada mau makan ya. Terus apa yang sedang mereka lakukan? Berdoa. Menurut kalian itu apakah mereka itu sudah baik cara makannya? Sudah. Berdoa dulu ya, jadi udah baik. Nah, selanjutnya ada kita masuk materi ya. Nah, adab sebelum makan. Coba Mbak Sahara bacain adab sebelum makan. Adab sebelum makan. Ada 5 poin. Yang pertama, bisa mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, duduk dengan sopan. Yang keempat, makan dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, makan di tempat yang bersih. Ya, jadi adab sebelum makan itu ada 5. Apa aja? Yang pertama harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya bersih, tidak sakit perut. Nah, yang kedua membaca basmalah. Pada sana baca doa makan. Bisa. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya, udah bisa semua ya. Jadi kalau mau makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada duduk dengan sopan. Jadi kalau makan itu duduknya harus sopan. Kalau di kursi kakinya Di bawah. di bawah, jangan naik ke atas. Nah, yang kelima ada makan dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Karena kenapa kalau tangan kiri? Terus yang kelima ada makan di tempat yang Bersih. agar kita makan itu Nyaman. Selanjutnya ada saat makan gitu ya. Pertama membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, sama kayak ada saat sebelum makan, tetapi bedanya itu yang nomor 3 makan jadi yang gerak terlebih dahulu di depan kita dulu, jangan jauh. Sabar ya. Terus yang keempat ada 3 meniup makanan. Jadi kalau makan itu kalau nasinya masih panas itu sabar didiemin dulu, jangan ditiup pakai mulut, itu tidak boleh. Aman. Yang kelima ada tidak berbicara saat mulut itu penuh dengan makanan. Nanti kalau ngomong itu nanti kesedot. Nah, yang keenam ada tidak berlebihan dan tidak memilih makanan. Jadi kalau kita makan itu apa namanya? Apa sih? harus
Selanjutnya ada adab minum. Nah, yang pertama itu membaca basmalah dulu. Terus minum itu tidak boleh sambil berdiri. Terus duduk. Terus pakai tangan kanan. Tidak berlebihan minumnya, kalau berlebihan nanti kan kembung ya. Terus tidak meniup minuman sama seperti makan. Terus tidak membaca hamdalah setelah minum. Nah, selanjutnya ada 5 adab dan minum. Boleh dibacakan Bapak Mesti? 5 adab makan dan minum adalah 5. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari Allah, menjaga kesehatan tubuh, membentuk pribadi yang sopan, menghargai makanan dan orang lain. Yang terakhir yaitu melatih rasa syukur. Iya. Jadi adab makan dan minum itu ada 5. Mendapatkan keberkahan dari Allah, kita dapat pahala. Kalau ada saat makan itu benar ya, membaca basmalah, pakai tangan kanan, tidak meniup. Terus yang kedua ada menjaga kesehatan tubuh. Jadi kan kalau kita berlebihan makan kan biasanya kita sakit perut. Nah, kalau sesuai itu kan bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terus membentuk pribadi yang sopan. Yang keempat ada menghargai makanan dan orang lain. Yang kelima ada melatih rasa bersyukur kita. Nah, udah paham semua anak-anak? Sudah. Sekarang kita diskusi ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 yang di depan sama kelompok 2 yang di belakang. Ibu kasih waktu 2 menit. Kasih 2. Kelompok 1 yang di depan sama kelompok 2 yang di belakang. Udah selesai semua? Udah. Ya, mau kelompok 1 dulu apa 2? 2. Udah 2 boleh. Coba di situ aja Mas. Kasusnya di Iya. Siti membawa bekal ke sekolah. Ia hanya memakan sedikit, lalu membuang sisanya karena tidak suka. Padahal temannya ada yang tidak membawa bekal dan hanya melihat dengan sedih. Pertanyaannya, apa hikmah dari tidak menyia-nyiakan makanan? Jawabannya, Oke, gimana dari Ini dulu yang bagaimana seharusnya ada 2 soal tadi ya Bu. Yang pertama bagaimana seharusnya sikap Siti, dan yang kedua apa hikmah dari tidak menyia-nyiakan makanan tersebut. Jawaban yang pertama, bagaimana sikap Siti tersebut. Yang pertama, mengambil atau membawa makanan sesuai dengan kebutuhan agar tidak tersisa banyak. Yang kedua, tidak membuang makanan yang masih layak dimakan karena mubazir. Ketiga, jika sudah kenyang dan makanan masih bersih, Siti dapat menyimpannya untuk dimakan nanti atau memberikannya kepada temannya yang membutuhkan. Terus bersikap peduli dan berbagi kepada teman yang tidak membawa bekal. Untuk pertanyaan yang kedua terkait apa hikmah dari tidak menyia-nyiakan makanan, maka yang pertama mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Yang kedua melatih sikap hormat, peduli serta bertanggung jawab. 3. Menghindari pemborosan dan menjaga kelestarian lingkungan, menumbuhkan rasa empati serta kebiasaan berbagi kepada sesama. Dan yang kelima, makanan menjadi lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Seperti itu. Iya. Benar nggak? Benar. Iya. Jadi Siti itu harus membawa makanan sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Ayo sekarang kelompok 1. Kelompok 1 dikasihnya itu Raka sedang makan bersama teman-temannya. Dia suka berbicara sambil mulai penuh dan sering mengirim makanan agar cepat dingin. Nah, pertanyaannya, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh Raka? Seharusnya Raka itu mengunyah
dan menelan makanan terlebih dahulu sebelum berbicara. Selanjutnya juga itu bersabar dulu menunggu makanannya agar dingin, bukan dengan meniupnya. Dan yang terakhir mungkin Raka bisa makan dengan tenang, sopan dan menjaga adab saat makan. Yang kedua, mengapa perilaku tersebut tidak baik? Karena berbicara saat mulut penuh itu merupakan perilaku yang tidak sopan dan dapat mengganggu orang lain. Terus berbicara saat mulut penuh juga beresiko menyebabkan tersedak. Terus memilih makanan dan minuman tidak termasuk adab makan yang dianjurkan dalam Islam. Lalu perilaku tersebut itu menunjukkan kurangnya kesabaran dan kurang menjaga etika saat makan. Ya, betul nggak? Betul. Ya, betul. Jadi kalau misalnya makanan masih di mulut masih penuh itu jangan berbicara terlebih dahulu. Jika makanannya masih panas, bersabar nunggu dingin, jangan dimakan panas-panas. Ya udah paham semua? Ya, betul. Ya, sekarang kita bacakan kesimpulannya bareng-bareng yuk. Adab makan dan minum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan adab yang baik, kita mendapatkan keberkahan, menjaga kesehatan, dan menjadi pribadi yang sopan serta disukai banyak orang. Terima kasih, udah paham semua ya. betul. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu.